Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita bertemu di video renungan refleksi diri di season 5 episode ke-9. Pada kesempatan ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita dapat mengenali adanya interseksi dalam skala mata manusia yang mengaburkan akal budi kita, sehingga kita mengalami kesulitan untuk membuat keputusan yang mana sebenarnya keinginan Tuhan dan yang mana keinginan iblis. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum memulai renungan kita lebih jauh, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama akan belajar mengenai banyaknya hal-hal di dunia ini yang membuat mata lahir kami menjadi rancu, tidak dapat mengenal dengan baik yang mana kehendak Tuhan atau bukan. Ya Tuhan, tolonglah kami, ajarilah kami, agar kami mampu menempatkan diri kami selalu berada di sisi Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen dalam skala mata lahir sebenarnya sama seperti orang di luar Kristen. Ya, orang Kristen tetap tidak luput dari kesalahan. Secara sekilas tidak berbeda dengan orang lain di dunia ini. Mengapa saya katakan sekilas? Orang yang benar-benar Kristen selalu menggunakan mata iman dan akal budi dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita semua yang mengaku orang Kristen memiliki panutan, yaitu Yesus Kristus. Seorang manusia nyata yang pernah hidup di dunia ini yang tidak mengenal dosa, memiliki kuasa menghapus dosa, dan sekarang dia berada di sorga. Seluruh keajaiban dan otoritas yang dimilikinya memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan. Melihat kehidupannya selama di dunia ini, memanglah dia harus menjadi teladan kita. Tidak ada teladan yang lebih sempurna selain meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dengan meneladani Yesus Kristus, maka dia akan membawa kita menuju ke kesempurnaan yang dituntut Allah Bapa, yaitu sempurna seperti Bapa. Seperti tertulis di Matius 5 ayat 48. Ya, tidak ada jalan lain bagi manusia agar bisa sampai ke Bapa selain melalui Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang mengenal Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang saya sebut di atas, selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus-menerus mengalami gelombang badai kehidupan. Berat dan menakutkannya gelombang badai ini membuat banyak orang Kristen yang menyerah dan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Ini bisa terjadi pada orang Kristen yang belum maupun yang sudah matang. Situasi seperti inilah yang harus membuat umat Tuhan selalu waspada dan semakin jeli melihat bagaimana iblis bekerja. Orang Kristen tidak boleh terlalu larut ke dalam situasi yang tidak dimengertinya. Bahkan sering orang Kristen berada dalam situasi yang menjadi tidak sadar diri, bahkan menjadi kerasukan. Itu tidak boleh terjadi pada orang Kristen. Apalagi hal itu selalu terjadi di setiap kebaktian.
sangat jelas. Bukan begitu cara kerja Roh Kudus. Bahkan, selama Yesus Kristus hidup di dunia ini, tidak sekalipun dia kehilangan kesadarannya dalam artian yang saya maksud di atas. Padahal, Roh Kudus selalu menyertai Yesus Kristus. Sangat menyesatkan bila kondisi tidak sadar ini sengaja dikondisikan dengan alasan untuk mengundang Roh Kudus agar masuk ke dalam diri tiap jemaat. Suatu hal yang ironis, mengaku Kristen, tetapi Roh Kudus bolak-balik masuk dan keluar dari hatinya. Berkebalikan dengan peristiwa di atas, Yesus Kristus bahkan menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Roh manusia Yesus Kristus dalam kesadaran penuh bersekutu dengan roh ilahinya. Inilah yang membuat manusia Yesus Kristus dalam segala perbuatannya selalu berada dalam roh yang penuh kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, bila ada orang Kristen berkoar-koar mengatakan dia sudah meninggalkan dunia hitam atau dunia perdosaan, maka dia sebenarnya seorang pembohong. Semakin sering dia mengatakan itu di depan umum, semakin berderai air mata Tuhan. Yang pasti, dia sudah mampu merubah tipikal dosa dengan menempuh cara yang lebih halus, dibungkus dengan baju kesalehan, yang justru manifestasi kesombongan hidup. Sebenarnya, berdasarkan kesaksian Alkitab, inilah manusia yang sudah menjadi iblis kecil. Karena keangkuhan hidup adalah salah satu pintu masuk dosa yang langsung menguasai hati. Hati yang penuh dengan keangkuhan hidup membuat Roh Kudus tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Satu ciri Roh Kudus masuk ke dalam hati manusia adalah semakin mengikis keangkuhan hidup, sehingga tanpa disadari oleh manusia yang mengalami ini, timbulnya karakter baru di dalam dirinya. Dia mengalami lahir baru. Bila saudara-saudara mengikuti video-video saya, maka saudara semua dapat mengerti apa yang dimaksud iblis kecil. Untuk memperjelasnya, baiklah kita mengulasnya sedikit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala perbuatan jahat di dunia ini tidak lepas dari peran serta iblis sebagai sumber dari segala sumber kegelapan. Tujuan iblis sebenarnya hanya satu. Dia ingin menjauhkan manusia dari Tuhan. Untuk mencapai tujuannya ini, di awalnya, iblis menggoda manusia secara frontal dalam bentuk memanipulasi larangan Tuhan. Seiring dengan perkembangan akal budi manusia, iblis juga mengemas caranya dengan lebih halus. Bahkan sedemikian halusnya, sehingga orang tidak dapat melihat batas, bahwa di balik segala yang tampak baik, ternyata alasnya adalah perbuatan dosa. Sehingga manusia tidak dapat melihat esensi sebuah dosa lagi, melainkan melihat tujuannya berupa slogan yang sangat bombastis, yaitu demi tujuan yang lebih mulia. Berdasarkan tujuan yang tampak mulia ini, maka seseorang yang melakukan dosa yang dimanipulasi oleh iblis ini perlahan-lahan akan merasa nyaman dengan keagungan yang diciptakan oleh orang di sekitarnya. Orang sekitarnya akan memuliakan dirinya, dan tanpa bantuan iblis lagi, dia sudah sanggup melakukannya sendiri. Dia sudah menjadi iblis kecil yang mandiri. Perlahan, iblis akan melepaskan dia, karena dia sudah dalam genggaman iblis, dan iblis akan melanjutkan karyanya
untuk menciptakan iblis-iblis kecil yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa orang di sekitar iblis kecil ini menjadi memuliakannya? Ini dikarenakan adanya output yang menyenangkan banyak orang. Menyenangkan ini bisa dalam bentuk kegembiraan, bisa dalam bentuk kenyamanan secara ekonomi, dan yang paling berbahaya adalah kenaikan status secara keagamaan yang membuat orang-orang menganggapnya menjadi pintu pembuka jalan ke sorga. Orang kebanyakan menjadi meniru dia, meneladani dia, sekaligus lupa bahwa dia sama seperti orang kebanyakan adalah manusia berdosa juga, yang tidak mengerti apa-apa tentang sorga. Ya, karena tidak ada seorang pun yang pernah ke sorga selain Yesus Kristus. Ada juga yang melihat dari bentuk nyata dari hasil pemberian si iblis kecil, yang bahkan bisa dalam berbentuk rumah ibadah. Sebagian orang dengan sifat permisifnya mengatakan, "Ya, yang penting dapat rumah ibadah, uangnya tidak salah." Dengan kata lain, sekalipun caranya salah, yang penting tujuannya baik. Sifat permisif sebenarnya sangat baik untuk menciptakan ketenangan. Tetapi sayang, sifat permisif yang dilakukannya adalah bentuk kompromi terhadap dosa. Melihat pergeseran nilai rohani ini, banyak orang mentolerir perbuatan dosa sepanjang hasilnya tidak dimakan sendiri. Terjadilah kerusakan mentalitas secara berjamaah dan halus. Ada juga yang berkilah demi menyelamatkan nasib seorang janda. Dia ingin menikahi sang janda. Tetapi dikarenakan tidak memungkinkan, maka mengambil jalan pintas, melakukan hubungan secara diam-diam dengan sang janda. Bahkan, tidak sedikit orang Kristen melakukan hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, baik sudah beristri ataupun bersuami. Semua dengan alasan yang klasik, tidak terpenuhinya kebutuhan batinia, ataupun tidak memperoleh perlakuan yang layak dari pasangan hidupnya. Dia merasa kejatuhan nasib sial dikarenakan hanya boleh menikah sekali dan tidak boleh bercerai. Sebenarnya ini hanya sebuah pembelaan atas persepsinya sendiri yang merasa kejatuhan nasib sial. Apabila seorang Kristen memiliki pemikiran seperti ini, sekalipun dia sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan dengan pasangannya, saya memberi saran, tetaplah teguh, hilangkan pikiran seperti itu. Jangan pernah merasa mendapat nasib sial. Yang harus engkau tanamkan dalam pikiranmu adalah engkau belum mengerti maksud Tuhan dengan memberi pasanganmu yang ada sekarang. Bahkan mungkin sampai engkau mati, engkau tidak akan pernah memahaminya. Kelak, bila engkau sudah bertemu dengan Tuhan, engkau bisa menanyakan hal tersebut. Tuhan hanya tersenyum. Dia akan menjawab, "Engkau mampu melewati itu semua, anakku. Masuklah ke dalam pestaku." Inilah Tuhan kita yang terkadang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepala kita dengan caranya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, semua dosa yang dikemas iblis pada saat ini bentuknya semakin canggih dan halus. Iblis tidak dapat lagi membohongi manusia secara vulgar atau kasar. Ini disebabkan tingkat pemikiran manusia semakin maju.
kemampuan daya nalar manusia menjadi bahan pertimbangan iblis untuk memoles cara yang ditempuhnya. Tingkat paling tinggi yang dilakukan iblis adalah mengajak manusia untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang dikemas oleh iblis sendiri. Tetapi sebenarnya ini adalah jalan kematian kekal bagi manusia. Inilah luar biasanya iblis yang selalu bersembunyi di balik semua perbuatannya. Sangat berbeda dengan Allah yang di dalam setiap pekerjaannya kita dapat dengan jelas melihat tanda tangannya bahwa dialah yang melakukan itu. Disinilah manusia berada pada titik nadir, merasa kesulitan menentukan apakah ini kehendak Tuhan ataukah sebuah permainan yang menarik dari iblis. Saran saya, bila sampai di titik ini kita sudah tidak mampu untuk membedakannya, maka berhentilah sejenak. Flashbacklah ke dalam dirimu. Ingatlah, sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah menempatkan citranya atau perbawanya atau karismanya atau gambarnya di dalam diri manusia. Itulah roh manusia yang ditempatkan Tuhan di dalam hati kita. Sebentuk alat komunikasi manusia dengan Tuhan, sekaligus sebagai sensor milik Tuhan untuk memeriksa seluruh relung hati manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki seluruh seluk-beluk hati manusia. Roh manusia inilah, hati nurani yang murni inilah yang harus mampu mengendalikan pikiran manusia dengan memberikan sinyal-sinyal positif yang bernama akal budi. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melakukan flashback ke dalam diri kita, maka kita harus menerjemahkan seluruh permintaan-permintaan dari luar, apakah berupa hasrat jasmaniah belaka atau perkenanan Tuhan. Inilah cara termudah untuk mengenali keinginan iblis. Iblis tidak akan pernah meminta manusia secara langsung mengikuti dia, tetapi selalu dikemasnya dengan dialaskan pada keinginan dunia, yaitu pemuasan pada hasrat jasmania semata. Untuk mengenali hasrat ini, kita harus menggunakan hati nurani. Hati nurani tidak akan pernah salah. Hati nurani yang murni dikenal dengan nama roh manusia. Sebentuk roh yang selalu suci, yang berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah bila kita telah mati. Dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh hati nurani ini, maka kita akan diberitahu tentang hal yang baik dan yang buruk. Kita akan diberitahu tentang perbuatan salah kita tanpa melihat tujuannya apa. Karena dosa sebenarnya adalah suatu kondisi di mana kita melanggar perintah Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embel yang lain. Jadi, kita jangan pernah berpikir bahwa karena tujuan kita untuk mendirikan rumah ibadah, untuk menolong orang yang lemah, untuk dibagi-bagi, dan 1000 alasan lainnya akan mengurangi kadar dosa yang kita lakukan. Itu sangat keliru. Yesus Kristus pernah memberikan jawaban kepada seseorang yang bertanya bagaimana caranya bila dia ingin mengikuti Yesus Kristus. Jawaban Yesus Kristus sangat sederhana. Juallah seluruh hartamu dan hasilnya berikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jawaban yang sangat menyakitkan karena orang tersebut sangat kaya. Ya, berapa banyak yang engkau berikan kepada orang lain dan berapa banyak yang tersisa pada dirimu, itu tetap menjadi racun yang menghalangi langkahmu dalam mengikuti Tuhan.
Tuhan mengetahui hati tiap orang. Hartalah yang menjadi penghalang terbesar dalam mengikut Tuhan. Karena bila kita mendahulukan harta, maka Tuhan sudah terpinggirkan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kisah Alkitab, kita dapat belajar ketika Tuhan memberi berkat yang melimpah kepada Ayub dan Abraham, dua tokoh Alkitab yang hidup sejaman. Ayub yang penuh dengan logika di kepalanya, penuh pertanyaan yang diiringi kepenasaran atas jalan yang ditempuh Tuhan. Langkah Tuhan yang tidak masuk di logikanya. Abraham yang dengan segala kepolosannya atas perintah Tuhan, dia tidak banyak membantah, dia tidak banyak memainkan logikanya, sekalipun hatinya hancur ketika hendak mengorbankan anaknya, Iskak. Dia pernah menawar belas kasihan Tuhan atas pemusnahan Sodom Gomora. Kedua hamba Tuhan ini tetap patuh dan setia apapun yang dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sadar siapa Tuhan. Mereka menaklukkan kesombongan hati mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan menguasai hati mereka. Mereka mendapat perkenanan Tuhan, bahkan ditambah-tambah Tuhan lagi dengan bonus berupa harta yang tidak ada habisnya. Satu pembelajaran yang menarik dari kisah kedua tokoh ini, Tuhan bukanlah pribadi yang tersembunyi. Mereka dapat menjalin komunikasi dengan Tuhan. Mereka dapat berdebat langsung dengan Tuhan. Ini memperlihatkan sebuah tingkat hubungan yang tertinggi antar ciptaan dan penciptanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya semua orang yang hidup di zaman sekarang ini tetap dapat berkomunikasi di dalam tanda petik dengan Tuhan. Mari kita melihat pengertian tanda petik pada kata Tuhan ini. Tanda petik saya pakai dikarenakan saya mengatakan semua orang. Orang di luar Kristen memiliki keyakinan bahwa segala yang baik yang dilakukannya merupakan perintah Tuhan. Ini kurang tepat dari sisi kekristenan. Semua orang dapat berbuat baik dikarenakan ada citra Allah di setiap ciptaannya. Citra Allah inilah yang memperlihatkan kemuliaan atau keluarbiasaan sebuah ciptaan. Inilah yang dimaksud Allah ketika di awal penciptaan mengatakan semua baik adanya. Ya, citra Allah, gambar Allah atau identitas Allah yang ada di setiap ciptaannya memancarkan kembali kemuliaan Allah. Khusus bagi manusia, Alkitab mengatakan bahwa roh manusialah citra Allah di dalam diri manusia. Roh yang suci yang akan kembali ke Allah bila manusia mati. Roh manusia ini tidak sama esensinya atau hakikatnya dengan roh Allah. Jadi, roh manusia tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Inilah hati nurani yang murni. Inilah pelita Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyelidiki relung hati manusia. Secara umum, roh manusia adalah bemper atau penangkal bagi manusia dalam melawan dosa. Roh manusia inilah yang melahirkan akal budi manusia, sehingga manusia mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Inilah yang membuat manusia dapat berbuat baik. Jadi, perbuatan baik atau buruk yang dilakukan manusia secara umum sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan Allah. Semua pilihan ada pada manusia sebagai bentuk kesempurnaan sebuah makhluk ciptaan. Mengapa Allah memberikan citranya pada seluruh ciptaannya? Ini merupakan trademark atau sebuah simbol hak cipta atau tanda tangan Allah
bahwa itu adalah miliknya atau perbuatannya. Secara mendalam, sekaligus memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang berintegritas. Dari awal penciptaan, dari awal menciptakan, Dia sudah memberikan penguatan kepada seluruh ciptaannya agar tidak mudah dirusak iblis. Jadi, semua ini merupakan peran dari gambar Allah untuk menjaga kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dan alam semesta dihukum Tuhan. Perlahan citra Allah ini meredup. Penghalangnya adalah dosa. Inilah yang menyebabkan mengapa Allah harus menebus dosa. Semuanya tidak lain dikarenakan Allah ingin citranya, gambarnya harus dipulihkan. Dengan demikian, kemuliaan Allah memancar kembali dari seluruh ciptaannya. Inilah Allah yang berintegritas, yang tidak ingin iblis mengacak-acak miliknya sesuka hati iblis. Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia harus menebus dosa, dan itu sudah dilakukannya. Semua pilihan kembali kepada manusia, mau menerima kasih karunia Tuhan atau menolaknya. Tuhan juga tidak membiarkan manusia setelah Dia menebus dosa. Dia mengutus Roh Kudus untuk membantu manusia untuk memperbaiki rumah roh, yaitu hati manusia. Jembatan rohani ini juga harus dipulihkan agar Roh Kudus dapat masuk ke dalam hati manusia, sehingga Roh Kudus dapat dengan leluasa mengenalkan pribadi Yesus Kristus. Sampai suatu saat kita layak mengatakan bahwa Yesus Kristuslah juru selamat pribadi kita. Kata-kata ini hanya bisa terucap dari diri kita dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memahami mengapa orang Kristen dapat melakukan komunikasi dengan Tuhan yang sangat dikenalnya. Dan ini semua karena peran Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Karena Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus untuk membantu roh manusia kita, untuk memperkuat roh manusia kita yang ada di dalam hati kita. Roh manusia kita ini bersekutu erat dengan roh Tuhan, membuat manusia mampu mendorong dosa keluar dari dalam dirinya. Pada saat inilah, tanpa kita sadari, Allah melihat pelita hati kita ini bersinar terang dari dalam diri kita, kembali memancarkan kemuliaan Allah sebagai makhluk ciptaannya. Di sini tampak bahwa Allah berperan langsung untuk memberdayakan manusia melalui sebuah persekutuan Roh Kudus dengan roh manusia. Inilah artinya bahwa kita harus berada di dalam pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga Allah tetap memberikan pilihan-pilihan kepada manusia, mau berada di dalam pokok anggur atau di luar. Allah tidak pernah mau memaksa, dikarenakan Allah juga menghormati integritasnya sendiri sebagai konsekuensi bagi Allah ketika menciptakan makhluk yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah memilih di luar pokok anggur. Ini terjadi ketika Roh Kudus mengajak roh manusianya untuk bersama-sama membersihkan hati manusia. Tetapi ketukan Tuhan Yesus di pintu hati kita tolak. Ini dikarenakan kita lebih mendengar logika dan pikiran kita, ditambah roh-roh kegelapan bersama-sama menekan roh manusia kita. Inilah yang membuat kehidupan orang Kristen tidak ada
perubahan. Tidak ada perbedaan sejak baptis sampai sidi, bahkan sampai kematian menjemput. Kita merasa kita mengenal Yesus Kristus. Kita menempatkan Yesus Kristus bagaikan superhero, sebagai juru selamat, penebus dosa. Esensinya kita lupa bahwa keselamatan itu sudah tersedia. Tetapi kita tidak pernah memakai keselamatan itu sebagai landasan hidup kita. Ketukan Tuhan di pintu hati kita hanya samar-samar kita dengar. Memanglah, merubah karakter adalah suatu hal yang sangat sulit. Tetapi memang itulah yang diinginkan Tuhan. Harus ada penyerahan total dari sisi manusia. Roh manusia kita yang sedemikian rindu bersekutu dengan Roh Kudus tidak pernah kesampaian. Kita terus-menerus mengabaikan pelita ini. Akibatnya, cahayanya akan memudar. Tetapi sebenarnya dia tidak akan pernah padam sampai dia akan kembali ke pemiliknya. Pada kondisi ini, Roh Kudus sebenarnya tidak pernah berada di dalam diri kita. Ini membuat kita sulit melakukan komunikasi dalam roh dan kebenaran. Sebuah kondisi berkomunikasi dengan Roh Allah dan di dalam tempat yang benar, yaitu hati kita yang bersih. Kita hanya sekedar melaksanakan ritual keagamaan semata. Ini berarti sebenarnya kita bukan Kristen. Kita sama dengan manusia lain yang tidak mengenal dengan baik Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya sekedar pengagum Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih atas pemahaman yang Engkau berikan kepada kami untuk mampu menarik garis pemisah yang jelas antara keinginan Tuhan atau keinginan si penyesat. Ya Tuhan, sekalipun demikian, tetaplah Engkau memegang tangan kami dengan erat, agar kami tidak lepas. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.